pemirsa, kembali lagi di Suara Rebahan. Suara Perubahan. Dan kita sudah kehadiran teman-teman nelayan dari teman-teman Aliansi Nelayan Indonesia dan juga teman-teman nelayan Muara Angke dan nelayan Muara Baru. Ini kita kasih kesempatan untuk bapak-bapak di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada bapak-bapak narasumber kita 3 orang di depan. Bercerita juga boleh. Mau bercerita boleh, memberi tanggapan boleh. Silakan dari nelayan Aliansi Nelayan Indonesia mungkin. Oke, silakan Pak. Mungkin kasih tahu namanya juga Pak ya. Nama, kemudian nama aja. Selamat malam Pak. Saya Pak Rusdi dari Muara Angke. Kebetulan saya dari Gerbang Tani Nelayan sekaligus putra dari nelayan Muara Angke. Saya akan menceritakan sedikit permasalahan. Sebetulnya bukan sedikit, banyak permasalahan tentang nelayan di wilayah Muara Angke khususnya. Pertama, kami sebagai nelayan Muara Angke, kebetulan tempat tinggal saya di pesisir pantai Pak. Pinggir laut banget Pak, orang pinggir, makanya kulitnya agak kusam. Jadi pertama nelayan kalau berangkat Pak, itu satu keluhannya masalah BBM Pak. Di samping BBM kami berangkat, untuk beli BBM aja itu apa yang dibicarakan oleh Bapak, siapa Pak, maaf yang di tengah, harus ada surat Pak. Betul Pak. Itu BBM di Muara Angke kami ini sangat kesulitan Pak. Bahkan harganya juga di pom bensin sering kehabisan. Makanya kami kadang-kadang beli daripada pedagang-pedagang yang sudah beli pakai dirijen. Nah oleh karenanya harganya beda dengan pom bensin. Jadi mahal gitu ya? Agak mahal ya, Bu. lebih mahal. Nah setelah kami melaut datang ke darat, harga ikan pun tidak stabil. Oleh karenanya saya mewakili dari pesisir nelayan Muara Angke melalui dari saya anggota Gerbang Tani ingin menyampaikan, mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak yang ada di sini sekaligus dari pemerintah. Tolong Pak, masyarakat nelayan kami sebagai warga pesisir sangat membutuhkan bantuan agar BBM ini distabilkan dan harga nelayan ikan, nelayan tangkap kayak saya ini nelayan tangkap Pak. Nelayan ada tiga kategori Pak. Apa yang dibicarakan tadi oleh Bapak, pertama nelayan tangkap. Nelayan tangkap itu saya jelaskan ketika kami berangkat bawa perahu ke laut itu namanya nelayan tangkap Pak. Nah ada lagi nelayan pedagang. Nelayan pedagang itu dari yang nampung ikan Pak. Ya itu Pak. Nah juragan beda lagi yang dibicarakan Bapak, itu juragan kapalnya yang banyak ya. Jadi saya mohon kepada Bapak, tolonglah perhatikan masyarakat nelayan. Karena nenek moyang kita ini seorang pelaut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rusdi. Terima kasih banyak. Langsung boleh kali ya dijawab gitu. boleh. Lagi-lagi emang paling banyak keluarnya itu soal BBM, solar gitu. Solar BBM subsidi dan- yang harusnya menurut undang-undang mereka dapat akses dengan mudah. Betul. Kenapa sih harus pakai surat-surat gitu sih? Ya surat Nggak itu bisa diperlukan dipermudah. untuk supaya tepat sasaran. Kan tadi kita kritik banyak yang BBM bersubsidi disalurkan tidak tepat sasaran. Karena apa? Ya kalau memang subsidi itu lewat komoditas itu lebih banyak diselewengkan memang. Oke. Makanya lebih tepat lagi. Ini ada usulan nih Pak lagi digodok. Mungkin subsidinya nggak usah per komoditas begitu, tapi langsung aja pakai kayak angpo policy gitu. Jadi Anda nelayan yang benar-benar nelayan kecil tradisional, maka namanya tercatat benar, ya kan dicek semuanya ini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Maka kasih uang aja, kasih aja uang berapa kebutuhannya begitu. Jadi kalau pakai komoditas itu nanti dipermainkan Pak. Pasti kan mata rantainya terus kemudian ada tengkulak, ada yang nampung pakai jerigen, dijual orang lain, ada oknum-oknum lagi yang mainkan. Kan gitu, itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi memang catatan penting. Terima kasih Pak, ini kami sampaikan Pak. Lalu yang berikutnya tadi permasalahannya itu yang stabilitas harga ikan. Jadi Iya. kayak sudah tangkap capek-capek, datang ternyata harga ikan turun. Itu bagaimana tuh Pak? Ya iya. Iya agak turun ya. Udah BBM-nya nombok gitu ya. Perbekalan banyak nih Pak ya. Iya iya. Pas datang harganya Harganya turun. Nah itu Waduh. bagaimana Iya. cara kita untuk Itu. menstabilkan Iya. harga ikan ini? Jadi begini, apa namanya, problem di kita ini menyangkut mindset dari kebiasaan tradisi lama. Dari umumnya, maaf Pak, pencari ikan di perikanan tangkap ya, itu adalah mazhabnya atau ideologinya itu nangkap ikan sebanyak-banyaknya kan begitu. Iya kan? Nggak mikir lagi nih keberlangsungannya kayak apa. Ya kan? Terus kemudian juga problemnya sementara ikannya makin susah, makin kecil-kecil ya beratnya, kemudian dapatnya juga makin jauh kan begitu.
Nah untuk itu Pak Menteri Kelautan Perikanan, lagi-lagi Pak Sakti Wahyu Trenggono punya kebijakan yang baru, dia disiapkan. Ini insya Allah mau berlakunya nanti Januari yang akan datang Pak. Yaitu kebijakan penangkapan ikan secara terukur atau PIT berbasis kuota. Oke. Jadi lebih sustain juga gitu ya untuk ekosistem laut ya. Ini nanti kebijakan yang harus membuat happy nelayan kecil. Kayak Bapak tadi Pak, itu nanti selama ini kan diributkan dengan cara ya selama ini kan izin dulu tadi. Belasan izin, begitu banyak. Dan nanti itu disimplifikasi, disederhanakan. Kontrolnya bukan di input di awal berupa izin-izin itu yang bayarnya ratusan juta segala macam kan. Tapi ke depan adalah output kontrol, yaitu Anda nangkap ikan dulu, tangkapannya berapa, baru nanti ditimbang, baru dipotong untuk negara. Nah, Pak, itu tadi penangkapan berbasis kuota tadi yang Bapak bilang. ya. Itu bisa memecahkan masalah stabilitas harga ikan tadi. Iya, diantaranya begitu. Dengan begitu kan nanti ikan diambil kan dibatasi jumlahnya. Iklannya enggak terus kita maruk seperti selama ini. Kan dengan mazhab perizinan, asal Anda bayar izin ratusan juta, Anda bisa melayar, nangkap ikan, kemudian berapapun itu dapatnya itu rezeki Anda. Oke. Ya kan kadang-kadang nggak didaftarkan, nggak dilaporkan kepada negara. Ya kan? Jadi jumlahnya kapal tidak mencerminkan jumlah hasil tangkapan selama ini. Banyak logbook yang diselewengkan dan seterusnya. Jadi ini sekarang ke depan dengan teknologi pakai IT yang canggih Pak, itu nanti ke depan ada kan happy nelayan kecil tuh izin kalau memang kecil beneran, ada nelayan kecil yang cuma 5 GT gak usah bayar izinnya. Dari dulu nggak ada bayar-bayar lagi. Ya kan untuk yang di bawah 30 GT itu dapat subsidi gitu loh. Ini kayaknya sih penjelasannya gitu ya. Langkah-langkah ke depannya tuh kayaknya kita denger tuh indah gitu. Kita ikut berbunga-bunga. Ya, gitu. Tapi realisasinya tuh harus indah dulu. Realisasinya gimana Mas Dani? Bisa nggak kira-kira nih? Harus indah dulu. Indahnya itu dari zaman dulu tapi ceritanya Indah-indah doang. mulu tapi nggak Dulu belum ada. Indah gitu loh. Dulu belum ada kayak gini. Ini baru sekarang ini. Realisasinya mungkin nggak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.